Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan bikin tutorial atau mungkin sedikit penjelasan gimana sih kalau kita gagal bayar dari Kredipo, apa aja sih yang akan jadi beban buat kita gitu ya, atau yang membahayakan buat kita dan pembayaran selanjutnya ya. Oke guys, yang pertama di sini kalau kita gagal bayar Kredipo, nih saya baca sedikit dulu ya. Apabila pemegang rekening tidak dapat membayar kepada Kredipo atas nama mitra pinjamannya seluruh jumlah yang belum dilunasi pada tanggal jatuh tempo pembayaran saldo yang belum dilunasi, akan dikenakan biaya keuangan sebesar 2,95% dari saldo yang belum dilunasi guys ya. Nah terus keterlambatan sebesar 3%. Jadi dua kali bunga nih guys ini ya guys ya. Jadi pertama biaya yang keterlambatan pembayaran jatuh tempo, kedua keterlambatan 3% dari saldo yang belum dilunasi. Jadi ya hampir 6% guys ya. Bayangin aja kalau kalian minjem 1 juta bunganya 6% per bulan guys ya. Gimana nggak mampus tuh kita, berat banget gitu ya buat bayarnya gitu ya. Nah ini dia kasih toleransi sampai 60 hari atau 2 bulan ya, 2 bulan ya gitu. Nah selanjutnya untuk yang kedua, Kredipo berhak untuk menelpon pemegang rekening dan keluarganya, mengirim email atau SMS notifikasi dalam aplikasi meminta pembayaran, mengirim peringatan melalui pihak ketiga dan atau tindakan lain yang Kredipo anggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuh, jadi gini guys, kalau untuk yang kedua ini, jadi kalau kita telat bayar atau gagal bayar gitu ya, selama pertama nih bulan-bulan pertama itu dia nanti akan hubungi kita dulu lewat SMS, email, atau mungkin dari WhatsAppnya, atau mungkin dari aplikasi Krediponya, mengingatkan kita untuk pembayaran cicilan atau pinjaman di Kredipo guys gitu. Nah yang nggak enaknya lagi, nanti kalau kita nggak bayar, dia akan telepon nomor referensi ya, selain nomor kita kan biasanya kita kalau di Kredipo itu ngasih salah satu nama keluarga atau teman ya mungkin ya gitu, yang kita referensi itu mungkin saudara kita gitu ya. Nanti mereka akan menghubungi orang tersebut, atau dia bisa juga mengirim WhatsApp dan nanti ngirimin total tagihan yang kita punya di Kredipo kepada orang tersebut guys gitu ya. Nah setelah itu kalau keluarganya pun nggak bisa, kalau si orang tersebut, si keluarga kita itu nggak, kalau dia balas, oh ya nggak tahu mas, tagih aja ke orangnya, jangan tagih ke saya dong ya gitu. Tapi kan kita jadi malu guys gitu ya, jadi malu ke saudara kitanya gitu ya. Atau mungkin juga bisa nanti dia kalau kita nanti biasanya kan kalau kontak-kontak kita gabungin dengan Kredipo, jadi mungkin semua mereka tuh tahu semua kontak kita gitu ya, makanya dia hubungin ke keluarga kita tuh satu-satu gitu ya. Tapi kalau saran saya nih guys ya, jangan pernah gabungin kontak kalian dengan kontak seluruh kontak kalian dengan akun Kredipo kalian ya gitu. Kalau kalian gabungin, mereka nanti bisa nelponin orang-orang yang ada di kontak itu. Udah kasih satu nomor aja, bilang ke saudara kita itu, oh iya mohon maaf kemarin memang saya telat bayar Kredipo karena mungkin keuangan saya lagi susah gitu ya. Kayak gitu aja, yang penting kita jelasin aja guys ya, dan kita tetap semangat kerja ya, jadi buat melunasin si utang tersebut guys ya gitu. Nah selanjutnya tadi ini yang nomor 2 ya, sekarang kita masuk ke nomor 3 nih. Ini guys, nomor 3-nya, apabila pemegang rekening masih tidak dapat membayar jumlah yang belum dilunasi dalam jangka waktu 60 hari, berarti yang tadi yang saya bilang ya guys, yang itu 2 bulan ya, setelah jatuh tempo, maka Kredipo atau mitra pinjamannya memiliki hak untuk melibatkan agen pihak ketiga. Nah agen pihak ketiga nih kalian mungkin udah tahu ya guys gitu ya, siapa sih kira-kira agen pihak ketiga ini gitu ya. Ya pasti ya DC guys ya, atau debt collector ya gitu. Untuk mendapatkan kembali jumlah terutang, pemegang rekening bertanggung jawab atas semua biaya tagihan dan beban yang ditimbulkan oleh Kredipo. Jadi nanti si DC itu akan, ya mungkin DC itu pertama akan telepon kita, mungkin caci maki oleh DC gitu, mungkin udah biasa lah ya kalau yang pinjam di pinjol itu, mungkin di caci maki ya gitu. Tapi yang usah takut guys ya,
negara kita negara hukum guys ya. Jadi kalau dia DC-nya emang tidak sesuai prosedur penagihannya, ya tinggal nanti di videoin aja, tinggal dilaporin ya, bisa utang kalian lunas gitu. Oke, terus selanjutnya, nah guys, yang gak enak lagi nih guys, yang kemarin yang kayak kasus-kasus yang banyak penipuan-penipuan dari Kredipo, dari yang mengatasnamakan CS Kredipo lah gitu ya, mungkin iming-iming dengan kenaikan limit, atau mungkin iming-iming dengan bonus poin dan bisa buat beli pulsa gitu ya. Nah, rekening hilang, dicuri, dan transaksi tidak sah. Contoh gini, kehilangan atau pencurian rekening harus segera dilaporkan kepada Kredipo setelah kejadian dan juga segera dikonfirmasi secara tertulis ke email. Jadi kita harus telepon dia, juga kita harus kirim email juga ke Kredipo ya. Kredipo akan menangguhkan rekening tersebut, namun hingga saat itu pemegang rekening tetap bertanggung jawab atas segala transaksi baik yang sah maupun tidak. Nah ini dia guys ya. Nah kita kan kalau kita udah ketipu kan berarti kita baru ngubungin dia dong ya. Nah berarti yang tagihan yang tadi yang kita ketipu itu ya tetap kita tanggung jawab gitu ya. Si Kredipo ini nggak mau tahu, pokoknya mau nggak mau itu tagihan lu gitu. Katanya begitu guys ya. Kayak saya kemarin, saya tuh juga kena tipu di Kredipo itu, yang ya sama lah atasnya nama CS Kredipo mengatasnamakan ya, tapi nggak tahu sih dia tuh mungkin ya gitu lah, hacker zaman now lah guys ya gitu. Nah jadi saya ketipu juga kemarin sekitar nggak nyampe juta sih, 800 ribuan ya guys ya gitu. Cuman ya enak juga sih gitu ya. Nah ini lagi guys nih, terlepas dari ketentuan yang menetapkan sebaliknya, dalam perjanjian ini pemegang rekening bertanggung jawab kepada Kredipo atas segala kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan rekening oleh orang lain. Nah, ini kayak orang lain tuh bentuknya hacker atau mungkin orang penipu gitu ya, atau yang mungkin kita nggak kenal gitu ya, atau mungkin juga handphone kita hilang diambil akunnya, bisa juga ya guys. Kita harus bertanggung jawab atas semua transaksi yang mereka lakukan ya gitu. Itu ya penipu lah gitu ya. Nah, manapun yang memperoleh kepemilikan rekening tersebut di bawah persetujuan pemegang rekening. Nah, jadi kita baik itu transaksi yang kita tidak tahu atau kita ditipu, atau juga kita kehilangan handphone, akun kita diambil atau dipakai sama orang lain, akun rekening Kredipo kita dipakai untuk transaksi, tetap kita harus bayar guys ya. Itu kata Kredipo gitu ya. Tapi kalau menurut agama kita masing-masing atau Islamnya, utang namanya masih bayar guys ya gitu. Ya walaupun kita belum punya buat dana buat bayarnya ya mungkin kita jelaskan baik-baik sama si Krediponya gitu. Nah satu lagi, kalau kalian juga ketipu atau kena hacker aplikasi Kredipo kalian segera laporkan ke customer Krediponya ya guys, atau support ya, ini ya email ini ya, atau mungkin telepon ke si Krediponya gitu, supaya akun kalian bisa diblokir dulu untuk sementara guys gitu. Kalau enggak nanti saldo kalian bakal dikuras habis oleh si penipu itu gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau dari Kredipo ini intinya tidak ada yang merugikan ke Kredipo. Yang merugikan itu ke customernya guys gitu ya. Kalau menurut saya sih ini kurang adil guys ya gitu. Ya mereka harusnya bertanggung jawab juga atas ya maksudnya gini loh guys, berarti keamanan sistem mereka tuh masih kurang bagus guys gitu, dan mereka tidak mau menyalahkan diri sendiri gitu, atau sistem mereka membebankan kepada kita karena kita udah dikasih tanggung jawab untuk menjaga akun tersebut gitu ya. Ya karena yang namanya orang apes kalau ketipu kan nggak tahu ya guys ya gitu. Oke guys, sekian dulu. Kalau yang tak saya bilang, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya guys gitu. Oh ya, satu lagi guys, mungkin kalian juga bisa share juga semua video-video saya yang tentang penipuan yang mengatasnamakan CS Kredipo ke teman-teman kalian, saudara kalian, supaya mereka tidak jadi korban selanjutnya guys ya.
itu hitung-hitung kita ambil berkahnya aja guys ya. Kalau kita memudahkan urusan seseorang ya insya Allah urusan kita ke depan akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.